Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi ini mengenai Dini Sera Afrianti, ini korban yang diduga tewas dianiaya oleh kekasihnya sendiri yang merupakan anak anggota DPR. Rupanya sebelumnya pernah curhat di media sosial. Dalam curhatannya, Didi menuliskan jika dirinya mati-matian jaga hati lelakinya. Malah kemudian kekasihnya pun pengen matiin ceweknya. Itu yang kemudian kata-kata yang terdapat di curhatan seorang Dini. Cuitan itu diunggah oleh korban Didi beberapa hari sebelum ditemukan meninggal dunia dan postingan ini merupakan unggahan terakhirnya. Sementara itu, kuasa hukum korban menyebut tak hanya menuliskan unggahan curhatan hatinya saja, bahkan korban ini juga sempat menghubungi keluarganya saat mengalami penganiayaan dengan alasan sakit. Keluarga korban melalui kuasa hukumnya ini berharap agar kasus kematian ibu muda beranak satu asal Sukabumi ini dapat terungkap secara terang benderang dan proses hukum dapat berjalan secara adil. Sementara itu Gregorius Ronald Tadur yang merupakan tersangka dalam kasus penganiayaan dari seorang wanita yang merupakan kasihnya sendiri ini kemudian diduga dilakukan di Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR ini disaksikan security Black Hole menganiaya korban saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Peristiwa memang benar seorang wanita meninggal dunia dengan ditemukan beberapa hal kejanggalan yang tentunya hal ini ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan membentuk tim gabungan atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti. Maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, polisi memang sudah menetapkan Gregorius ini sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri sehingga korban meninggal dunia. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini? Kami hadirkan cuplikan perbincangan di Apa Kabar Indonesia malam kemarin. Selasa 3 Oktober 2023, pelaku beserta korban, pacarnya sendiri, mengajak ke tempat karaoke di kota Surabaya, kemudian keluar room karaoke dengan membawa botol kipingan sejenis tequila. Kemudian mengalami cekcok dengan pacar korban, sehingga terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak tersebut, menimbulkan penganiayaan 351 ayat 3. Yang pertama yang dilakukan yaitu dengan pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan botol dan menendang bagian paha korban. Sampai saat itu ke bawah lift, kemudian berlanjut ke basement. Ke basement kemudian masih bercekcok antara pelaku dan korban. Kemudian korban berdiri di depan mobil pelaku dengan main HP dan menghubungi rekannya melalui voice note kepada rekannya.
yang berisinya bahwa korban dan pelaku mengalami percekcokan dengan pelaku tersebut, sehingga korban bersandar di sebelah kiri mobil, kemudian pelaku meninggalkan korban dengan mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian korban duduk di sebelah kiri mobil, pelaku kemudian langsung belok kanan dan menindas korban tersebut, sehingga korban tersebut terseret hingga dari titik parkir mobil sampai ke tengah arah jalan keluar exit mobil tersebut. Ya, kondisi dari tersangka sendiri saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang dalam proses penyelidikan, dan bagaimana sebenarnya kronologi juga sudah beredar di sejumlah media dan juga media sosial dengan cukup rinci. Tapi kalau kita melihat hal ini, bagaimana kemudian hal ini dilihat secara psikologi forensik, kita coba akan ajak Anda berbincang bersama dengan Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Selamat pagi, Mas. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Mas Reza pasti juga mengikuti ya berita ini, melihat juga bagaimana kemudian tindakan kekerasan tersebut dilakukan dari mulai dipukul, ditendang, bahkan juga informasi sempat dilindas hingga sejauh 5 meter terseret begitu. Melihat hal ini dari segi kekerasan, eskalasi kekerasannya, apa yang bisa dilihat dan menjadi catatan, Mas Reza? Andai pagi ini berkesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Polresta Surabaya, sayangnya batal gitu ya. Saya sudah ingin bertanya, kenapa pasal yang diterapkan adalah pasal 351? Pasal penganiayaan berat, bukan pasal misalnya pasal 338. Nah, saya lalu mencari jawaban sendiri nih ya. Saya membayangkan bahwa si tersangka ini kan disebut-sebut menenggak minuman keras pada malam itu. Lantas diasumsikan bahwa akibat alkohol yang ada di dalam darahnya, maka yang bersangkutan kehilangan kesadaran. Sehingga menampilkan perilaku kekerasan betapapun beratnya, tapi karena dia sudah kehilangan kesadaran akibat pengaruh alkohol, maka perilaku kekerasan itu dianggap sebagai perilaku yang acak. Dengan kata lain, si tersangka dianggap tidak cukup punya kesadaran untuk berpikir bahwa perbuatannya akan bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan asumsi dia menenggak alkohol, kehilangan kesadaran. Tapi kemudian saya mencoba membaca urut-urutan perilaku kekerasannya berdasarkan pemberitaan di media online. Dari apa yang saya baca di media online, saya justru menemukan ada sebuah pola eskalasi perilaku kekerasan. Misalnya, dari yang semula melakukan serangan terhadap korban pada bagian bawah tubuh, yaitu kaki, kemudian berpindah ke bagian atas, kepala pula. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara kaki dan kepala, efek fatalnya lebih besar yang mana? Bisa kita bayangkan kepala. Itu satu. Eskalasi yang lain yang tampak. Yang awalnya tersangka melakukan serangan dengan tangan kosong, kemudian yang menggunakan alat yang tanpa manipulasi. Alat tanpa manipulasi artinya alat objek yang langsung bisa digunakan untuk melakukan serangan kekerasan terhadap pihak lain. Alat yang saya maksud adalah botol. Botol itu tadi ya. Dan botol diarahkan ke bagian kepala. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tersangka menggunakan alat yang dimanipulasi untuk melanjutkan serangan kekerasannya, yaitu mobil. Mobil kan harus dinyalakan dulu dan segala macam, disetir dulu dan seterusnya. Nah, rangkaian pola perilaku kekerasan dari tersangka ini yang justru saya bayangkan merupakan tanda-tanda adanya eskalasi, dan itu merupakan indikasi bahwa tersangka pada saat melancarkan aksi kekerasan tersebut punya kesadaran untuk mengontrol perilakunya. Sayangnya bentuk kontrol perilaku yang dia lakukan bukanlah dengan meredam atau menghentikan kekerasan, tapi justru dengan meningkatkan bobot kekerasannya. Dengan kesadaran yang menurut saya memadai itulah, maka masuk akal kalau diduga kuat yang bersangkutan pun punya pemikiran, punya imajinasi, perbuatannya akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Artinya sudah ada kesadaran bahwa apa yang dilakukannya akan memberikan dampak yang sangat fatal. Konsekuensinya perlu diinvestigasi, bukan 351, tapi 338, yaitu pasal pembunuhan. Oke, ini menarik, nanti kita lanjutkan ya, Mas Reza ya, usai jeda saat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali ke perbincangan dengan Bang Reza. Tapi sebelum kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah mengundang perwakilan dari pihak Polresta Surabaya untuk hadir. Kemarin sudah menyatakan oke, tapi pagi hari ini yang bersangkutan atau perwakilan dari pihak Polresta Surabaya belum bisa untuk hadir dan berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Reza. Bang,
Apa? Karena obat. Kami hanya kasih tahu. Oh iya. Bisa bergabung. Oke, Bang. Kalau misalnya tadi dari soal eskalasi ya, kemudian juga akan berujung pada pasal. Ya. Nah, artinya ketika seseorang atau si pelaku ini sadar dan dia bisa menghentikan, tapi akhirnya dia tidak, ini indikasi apa? Tadi saya tegaskan, eskalasi perilaku kekerasan dari tersangka mengindikasikan bahwa betapapun dia sudah menenggak minuman keras, tapi dia masih cukup punya kesadaran untuk mengendalikan perilakunya. Namun sayangnya, bentuk pengendalian perilaku yang dia lakukan bukanlah dengan menghentikan atau menurunkan bobot kekerasannya, tapi justru melanjutkan, bahkan meningkatkan bobot kekerasannya. Itu bisa disebut sebagai kesadaran, Mas, meskipun di bawah pengaruh minuman keras? Tentu saja kalau ditanya, Anda mabuk tidak? Orang yang sedang bermasalah dengan hukum, tentu dia akan mencari alasan agar dia bisa diringankan hukumannya. Termasuk dengan mengatakan, saya dalam keadaan mabuk, saya tidak sadar, dan seterusnya. Maka, betapa idealnya kalau pada waktu kejadian itu, polisi langsung melakukan pemeriksaan darah. Untuk menakar apakah kondisi alkohol dalam darahnya itu, darah tersangka itu memang sudah sampai pada ambang yang menghilangkan kesadaran. Atau yang kedua dengan melakukan pemeriksaan terhadap rangkaian perilaku sebagaimana diskusi kita. Rangkaian perilaku yang didiskusikan inilah yang saya cermati semalam, itulah yang membuat saya berpikiran ini eskalasi kesadaran. Maaf, eskalasi perilaku, indikasi kesadaran. Sehingga yang bersangkutan tidak mengendalikan perilaku untuk menghentikan kekerasan, tapi justru meningkatkan kekerasan. Oke, eskalasi kekerasan atas dasar kesadaran itu tadi kan pasti kita juga harus cermati berbagai perilaku kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Kita coba lihat lagi, Mas. Ini yang dijelaskan oleh Kanit Jataras dari Polrestabes Surabaya berikut ini. Di sebelah kiri mobil, pelaku kemudian langsung belok kanan dan menindas korban tersebut, sehingga korban tersebut terseret hingga dari titik parkir mobil sampai ke tengah arah jalan keluar exit mobil tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhenti dan memastikan korban petirnya sendiri, yaitu DSA. Tidak lama berselang kemudian datang seorang security, rombongan security sekitar 3 orang security. Security tersebut juga memastikan, kemudian membantu untuk menolong korban tersebut. Tidak lama kemudian itu pelaku sendiri memasukkan korban tersebut DSA ke dalam mobil, di bagasi mobil, semua terlihat jelas di CCTV, dan membawa korban tersebut ke apartemen. Sampai di apartemen, pelaku menurunkan korban tersebut menggunakan kursi roda yang didorong oleh pelaku itu sendiri dan dibantu oleh security. Sesampai di apartemen, pelaku tersebut memberikan pertolongan pertama kepada korban, akan tetapi untuk security dengan tanaman saksi menyatakan untuk segera dibawa ke rumah sakit, Rumah Sakit Nasional Hospital. Sampai di sana, kemudian dirujuk ke Dr. Sutomo. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya balik lagi, Bang Reza, kalau dalam konstruksinya tadi kan pasal yang diterapkan kan seharusnya pembunuhan ya, 338 gitu. Meskipun sekarang ada unsur tidak sadar karena pengaruh minuman keras gitu. Bagaimana melepaskan argumentasi itu sehingga pasal yang diterapkan menjadi pasal pembunuhan? Sebetulnya Pak Kasat Reskrim sendiri sebetulnya sudah menganulir asumsi bahwa tersangka tidak sadar. Dia anulir sendiri. Kenapa? Saya bayangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim juga termasuk berdasarkan keterangan dari tersangka sendiri. Sekarang bayangkan, tersangka ternyata bisa menyampaikan cerita dengan sedemikian runtut, dengan sedemikian rinci. Apakah itu penanda bahwa tersangka kehilangan kesadaran? Alias mabuk berat? Menurut saya tidak. Kemampuan tersangka untuk bercerita peristiwa secara runtut dan secara rinci mengindikasikan sekali lagi bahwa kesadarannya ternyata memadai. Tambahan lagi, saya ulangi lagi, bahwa perilaku kekerasan tersangka yang bereskalasi mengindikasikan bahwa yang bersangkutan cukup punya kesadaran untuk mengontrol perilakunya. Hingga terakhir tadi disampaikan bahwa sempat membelokkan setir ke arah kanan melindas hingga terseret 5 meter. Apalagi kalau kita runtut ke belakang ya, bahwa bisa jadi konflik
yang diwarnai dengan kekerasan itu sudah berlangsung pada waktu-waktu sebelumnya. Sebagaimana pernyataan dari korban di media sosialnya. Semakin kuat bagi kita untuk menduga bahwa eskalasi kekerasan itu sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari. Namun mencapai puncaknya pada hari atau pada waktu kejadian itu. Oke, artinya kan yang paling penting kuncinya di sini adalah bagaimana pihak polisi bisa membuktikan ada atau tidaknya kontrol sebagai dasar kesadaran itu tadi kan Mas untuk merubah pasal ini. Ya. Tapi nggak mudah itu maksudnya. Menurut saya begini, naif kalau kemudian ditanya, Anda sadar tidak waktu kejadian? Ya tentulah dia katakan saya tidak sadar, saya dibawa pengaruh minuman keras. Tapi cek, bukan kasih tersangka ini mengemudikan jalannya ke jalan umum. CCTV cek di Antero Surabaya. Adakah tanda-tanda bahwa tersangka ini mengemudikan kendaraannya sebagaimana orang mabuk? Kalau tidak, sudah tersingkir lagi. Klaim bahwa yang bersangkutan tidak cukup punya kesadaran tersingkir. Lagi, cek durasi waktu dan interval antar perilaku kekerasan. Durasi dan interval juga lagi-lagi akan memperkuat kemungkinan bahwa yang bersangkutan punya kesadaran, namun tidak mengendalikan perilakunya untuk menghentikan kekerasan itu sendiri, tapi justru untuk meningkatkan bobot kekerasannya. Artinya itu dikuatkan juga ketika si pelaku membawa korban dengan keluar dari mobil dengan kursi roda mencoba menolong. Katanya. Nah, menolong itu kalimat dari siapa itu? Kata dari siapa? Apakah itu tafsiran penyidik atau dari keluar tersangka dari sendiri? mulut si tersangka sendiri? Kalau keluar dari mulut si tersangka, justru menurut saya ini mempertegas dia cukup punya kesadaran untuk mengingat-ingat peristiwa yang dia lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bang Reza atas waktunya pagi hari ini. Ini kami juga akan terus memperbarui mengenai kasus ini dan kami juga akan sajikan juga di Apa Kabar. Iya, dan bahkan hingga akhir diskusi kami telah mengundang dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak pengacara dari korban memang berhalangan untuk bergabung berdiskusi bersama kami. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Reza Indragiri. Oke, kami